Untuk tes optimal, cara yang keduanya adalah dengan metode modified distribution atau kita singkat saja dengan MODI. Sama seperti tadi, kita ambilkan hasilnya dari hasil FAM. Ini kotak yang kita ambilkan dari hasil FAM. Nah, kalau dengan metode MODI ini kita menggunakan rumus ya. Kita menggunakan rumus dalam menyelesaikan tes optimal ya. Nah, di sini untuk kotak terisi, yaitu kotak yang ada angkanya seperti 70, 50, 70, 10, dan 80, itu disebut kotak terisi. Nah, ini memakai rumus ini. CIJ sama dengan UI ditambah VJ. Nah, kemudian untuk kotak kosong, yaitu kotak ini yang kosong yang tidak ada produk yang akan dikirim, itu menggunakan rumus C kecil IJ sama dengan C besar IJ dikurang UI kurang VJ. Nah, langkah yang pertama adalah kita menggunakan kotak terisi terlebih dahulu. Kotak terisi kita cari nilainya sesuai dengan rumus ini. Tujuannya adalah supaya kita bisa mendapatkan nilai UI dan VJ. U ini adalah untuk baris. Nah, ini dia. Jadi kalau untuk baris 1 kita namakan U1, baris 2 kita namakan U2, baris 3 kita namakan U3. Sedangkan untuk kolom 1 kita namakan V1, kolom 2 dinamakan V2, kolom 3 dinamakan V3. Nah, untuk ketetapannya U1 itu sama dengan 0. Jadi sudah ada nilai khusus untuk U1 ya. Nah, jadi selalu U1 bernilai 0. Nah, itu sudah ketetapannya, sudah ketentuannya. Oke, sekarang kita buatkan untuk masing-masing kotak terisi ya. Kotak. Yang mana saja kotak terisi, berarti ini kotak terisi pertama, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Berarti ada 5 nanti yang akan kita hitung ya. Nah, yang kita buatkan yang pertama, kotak terisi pertama kita masukkan sesuai rumus ini ya. Nah, berarti kan ini posisinya baris 1, kolom 1, berarti namanya C11 ya. Karena ini posisinya di baris 1, kolom 1 ya, angka yang terisi ini. Nah, sesuai dengan rumusnya UI tambah VJ. U itu untuk baris, V itu untuk kolom. Nah, karena dia baris 1, C1 ini, yang ini, berarti dinamakan U1. Ditambah VJ, V itu untuk kolom, V-nya, kolomnya adalah 1. V1. Jadi disesuaikan saja dengan angka yang ada di sini. 1 ini berarti untuk baris, ini dia U1. 1 yang ini berarti untuk kolom, berarti ini dia V1. Nah, ini dia 1-1-nya. Jadi C11 ini angka 11 ini dia 1. Nah, sekarang kita masukkan C11 itu maksudnya adalah biaya yang terdapat pada baris 1 kolom 1. Ini dia. Berarti ini ya biaya yang ada di baris 1 kolom 1. Kita isikan 8 sama dengan U1. Kita lihat U1 udah ada nilainya. U1 sama dengan 0. Berarti kita isikan 0. Ditambah V1. Kita lihat di sini V1 sudah ada nilainya, belum ada. Berarti kita bikinkan saja V1. Nah, dari persamaan ini kita bisa mencari nilai V1. Berarti V1 sama dengan berapa? 8 dikurang 0 ya. V1 sama dengan 8 dikurang 0 sama dengan 8. Berarti nilainya V1 sama dengan 8.
Kita tuliskan di sini. V1 sama dengan 8. Nah, berarti ini kita sudah dapat angkanya ya. Nah, kita lanjutkan ke kolom yang terisi yang kedua. Setelah 70 nih 50 lagi. Ada angka terisi yang kedua. Nah, ini posisinya ada di baris 1 kolom 3. Nah, karena dia ada di baris 1 kolom 3 berarti namanya nanti C13. Baris 1 kolom 3. Nah, berarti nanti barisnya atau U-nya berarti 1, kolomnya atau V-nya adalah nih ya 3. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita masukkan sesuai angka biaya yang ada di C13. C13 tadi ini angkanya 6, baris 1 kolom 3. Masukkan 6. U1 kita lihat ke sini, U1 ada angkanya 0. Kita tambah. V3 kita lihat sini, V3 belum ada, berarti V3 kita salin saja V3. Dari persamaan ini kita bisa memperoleh nilai V3. V3 sama dengan 6 dikurang 0 sama dengan 6. Nah, berarti nilai V3 6. Kita masukkan 6 ini di V3. Nih V3 kan. Kita tulis di sini 6. V3-nya 6. Nah, selanjutnya setelah ini mana lagi yang ada isi? Nih ya, 70. Nah, 70 ini ada di baris 2 kolom 2. Berarti posisinya ada di C22. Nah, berarti persamaannya kita samakan. U itu adalah baris 2, di sini angka untuk baris di 2. V itu kolomnya ini angkanya 2, jadi 2. Nah, kita masukkan nilai C22, ini biayanya adalah 10. U2 kita lihat di sini nggak ada ya. 2 nggak ada. U2 masih kosong, jadi kita belum bisa mengerjakan untuk E2. V2 kita lihat juga kosong, belum ada angkanya. Nah, karena U2 dan V2 belum ada angkanya, berarti kita belum bisa menyelesaikan ini. Kita tinggalkan saja, kita biarkan aja dulu ya. Kita lanjut saja ke yang berikutnya. Selanjutnya yang ada angkanya lagi adalah ini ya, 10. Posisi 10 ini ada di baris 2 kolom 3. Berarti C23. Nah, untuk baris adalah U. Kita lihat angkanya sini 2, kita salin 2. Untuk kolom lambangnya V, kita lihat di sini kolom angkanya 3, berarti sini 3. Kita masukkan nilai C23 tadi ini. C23 angkanya 12 ya. Sama dengan U2, kita lihat di sini udah ada, U2 belum. Tidak ada. V3 udah ada. V3 udah ada nih, udah dapat 6 tadi angkanya ya. Berarti kita bisa menyelesaikannya. Berarti karena U2 masih tidak ada, kita salin saja U2 di sini. Ditambah V3 hasilnya tadi nih 6 ya. Nih tadi kan kita sudah cari V3 itu 6. Nih kita tuliskan di sini. Berarti V3 6. Nah, dari persamaan ini kita bisa mendapatkan nilai U2. U2 berarti 12 dikurang 6. 12 kurang 6 sama dengan 6. Berarti U2 nilainya 6. Nah, kita masukkan ke sini. U2 sama dengan 6. Ini dia. U2 sama dengan 6. Karena U2 sudah kita dapatkan nilainya 6, berarti yang persamaan ini bisa kita kerjakan lagi ya. Nah, U2 kan tadi nilainya 6 dapat barusan ya. Berarti kita tulis di sini 6.
Nah, sedangkan V2 masih belum ada, berarti kita salin saja V2. Nah, dari persamaan ini kita bisa cari V2. V2 sama dengan 10 dikurang 6. 4. Berarti V2 nilainya 4 ya. Nah, kita tuliskan ke atas nih, V2 sama dengan 4. Oke. Nah, mana lagi kotak yang kotak terisi yang belum kita cari? Tadi kita terakhir di sini ya, di C23. Nah, berarti ini lagi ya, 80 nih ada isinya. Sedangkan ini kosong, berarti ini tidak, berarti ini lagi kan 80. Nah, 80 ini ada di baris ke 3 kolom 1. Berarti kita tulis C31. Berarti untuk baris lambangnya U, kita lihat nih angkanya 3, berarti U3. Untuk kolom lambangnya V, kita lihat nih V kolom ini 1. Nah, sekarang kita isikan C31 itu ini biayanya adalah 3. U3 kita lihat ke sini. U3 masih tidak ada nilainya, berarti kita salin saja U3 ditambah V1. V1 tadi kita sudah cari, dapatnya ini 8, nih dia 8. Nah, berarti dari persamaan ini kita bisa mendapatkan nilai U3. U3 berarti sama dengan 3 dikurang 8. 3 kurang 8 sama dengan min 5. Berarti nilai U3 adalah min 5. Kita isikan ke sini ya. U3 sama dengan min 5. Nah, semuanya sudah terisi. U1 0, U2 6, U3 min 5, V1 8, V2 4, V3 6. Nah, berarti kita udah selesai untuk kotak terisi karena nilai U dan V semuanya sudah ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke kotak kosong ya. Kotak kosong dengan menggunakan rumus ini ya. Nah, kotak kosong di sini ada berapa? 1 2 3 4. Nah, berarti ada 4 yang akan kita buat. Kita tuliskan saja langsung di sini ya. Yang pertama ini ya. Apa ini posisinya? Ya, baris 1 kolom 2. Berarti ini kita tulis baris 1 kolom 2, berarti C12. Kotak kosong yang kedua nih, baris 2 kolom 1, berarti C21. Baris 2 kolom 1. Nah, kotak kosong yang ketiga nih kosong ketiga, baris 3 kolom 2, berarti C32. C32. Kotak kosong yang keempat ini ya, baris 3 kolom 3, berarti C33. Nah, masing-masing ini kita masukkan nanti sesuai dengan rumus ini. CIJ, C besar kurang UI kurang VJ ya. Jadi di sini untuk C12 berarti C12 dikurang U itu baris, kita lihat angka baris berapa, 1 kurang V itu kolom, kita lihat angka kolom di sini 2. Nah,
Nah, kemudian tinggal kita masukkan saja angkanya lagi. C12 berarti biaya yang ada di baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2 ini dia. Nih kan kotak kosongnya. Biayanya adalah 5. Nah, kita tuliskan 5 ke sini. Nah, ini untuk C12. Kemudian katanya kurang U1. Kurang U1. Kurang U1. Kita lihat U1 berapa nilainya? U1 nilainya 0. Berarti kurang 0. Kemudian dikurang V2. Kita lihat nilai V2. V2 nilainya 4. Berarti 5 kurang 0 kurang 4. Nah, kita cari hasilnya. 5 dikurang 0, 5. 5 dikurang 4, 1. Ini hasilnya. Kita lanjut ke C21. Kita salin sesuai rumus. Berarti C besar 21 dikurang baris. Lambang baris U. Kita lihat di sini angkanya, angkanya adalah 2. Berarti U2 kurang kolom atau V. Kolom angkanya 1 ya. Berarti V-nya 1. Nah, kita isikan ya. C21 berarti baris 2 kolom 1. Ini 2. Baris 2 kolom 1, ini kotak kosongnya. Biayanya 15. Nah, kita tulis di sini 15. Dikurang U2 katanya. Lihat nilai U2. U2 nilainya 6. Berarti kurang 6. Dikurang V1 katanya. V1. Lihat V1 nilai 8. Berarti kurang 8. Nah, sekarang kita cari hasilnya. 15 dikurang 6, 9. 9 dikurang 8, 1. Nah, itu hasilnya untuk kotak kosong yang kedua. Kotak kosong yang ketiga lagi. Kotak kosong ketiga tadi adalah C32. Ini dia baris 3 kolom 2. Ini kita isikan sesuai rumus. Berarti C32 dikurang U berapa? U ini ya, U3 dikurang V berapa? V ini, V2. Nah, masukkan angka biaya untuk C32. Nih C32 biayanya 9. Tulis ini 9 dikurang U3 katanya. U3 nih min 5. Nah, berarti dikurang, karena minus kita bikin dalam kurung, min 5. Kemudian dikurang V2. V2 ini dapatnya 4 ya. Kurang 4. Nah, sekarang kita cari lagi. 9 dikurang min 5. Nah, karena min ketemu min tentu jadi positif ya. Berarti 9 tambah 5. 14 dikurang 4, 10. Nah, ini dapatnya. Nah, sekarang masuk ke kotak kosong yang terakhir, C33. Kita buatkan sesuai rumus. C33 dikurang U berapa? U3 nih ya. Dikurang V berapa? V3. Nah, kita masukkan angka biaya untuk C33. C33 ini biayanya 10. Kita tuliskan 10. 10 dikurang U3 katanya. U3 tadi nilainya min 5. Jadi kurang min 5 dalam kurung ya, karena dia minus. Dikurang V3. Kurang V3. Kita lihat V3 berapa? V3 6. Kurang 6. Nah, sekarang kita cari hasilnya. 10
dikurang min 5, min ketemu min positif, berarti 10 tambah 5 jadi ya 10 tambah 5 15, 15 dikurang 6 9. Nah jadi inilah hasilnya ya. Nah dalam menentukan sudah optimal atau belum, itu yang kita lihat adalah nilai yang dihasilkan pada kotak kosong. Nah, nilai yang dihasilkan pada kotak kosong harus positif semuanya. Kalau sudah positif semuanya, itu nilainya berarti sudah optimal. Nah, kita lihat di kotak kosong ini nilainya positif 1, positif 1, positif 9, positif 10, kemudian positif 9. Nah, jadi keempat-empatnya positif ya. Berarti hasil kita sudah optimal. Nah, saudara juga bisa bandingkan dengan hasil dengan metode stepping stone. Hasilnya pasti sama. Juga dapatnya positif 1, positif 1, positif 10, dan positif 9. Hasilnya pasti akan selalu sama. Kalau berbeda berarti kita salah dalam mengerjakannya. Jadi hasil antara stepping stone dengan modified distribution, nilai kotak kosongnya itu pasti harus selalu sama. Oke, begitu caranya dengan metode MODI ya. Terima kasih.